Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pembagian Hadis Berdasarkan Kuantitas Rawi. Sebelum masuk, mari izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama Livia Nurul Aziza dengan NIM 2336012, lalu Ruqayyah dengan NIM 2336013, dan saya sendiri Najma Ayu Sadida dengan NIM 2333014, dan ada Adit Gibran dengan NIM 2336016, dan terakhir ada Adam Setiawan dengan NIM 2336017. Untuk yang pertama, ada pengertian hadis. Secara bahasa, hadis memiliki beberapa arti atau perkataan, berita, cerita, sesuatu, kejadian baru, modern, ceramah, percakapan, pidato, ucapan, dan keterangan. Adapun secara istilah ada dua, yaitu ilmu mustalah hadis dan ilmu usul fikih. Menurut ilmu usul fikih, hadis adalah setiap sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Maka lengkapnya definisi hadis adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir ataupun sifat. Dari definisi ini, maka ada 4 hal yang masuk dalam kategori hadis Nabi, yaitu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan terakhir sifat. Selanjutnya ada 4 syarat hadis mutawatir. Yang pertama, harus diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas minimal banyaknya jalur perawi. Ada yang mengatakan tidak boleh kurang dari 2 karena 2 merupakan batas minimal persaksian harta. Ada yang mensyaratkan 4 sesuai dengan jumlah saksi dalam perzinahan. Yang kedua, adanya konsentrasi jumlah perawi yang banyak tersebut pada setiap tabak atau tingkatan generasi. Apabila salah satu dari tingkatan sanad tidak mencapai jumlah minimal bilangan mutawatir, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai mutawatir, tetapi termasuk dalam kategori sanad hadis ahad. Dari 4 hadis mutawatir itu, yang ketiga, menurut adat kebiasaan mereka tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan secara bersama-sama, seperti mereka para perawi yang datang dari daerah yang berbeda-beda, tidak saling mengenal, tidak saling berkomunikasi antara satu yang sama lain. Terus yang keempat, periwayatan tersebut disandarkan pada panca indera, baik indera pendengaran, penglihatan, dan lainnya. Riwayat mutawatir harus disandarkan pada panca indera, yaitu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, dan perasa. Sebuah riwayat atau berita yang tidak disandarkan pada panca indera maka tidak bisa dikategorikan mutawatir, seperti berita yang disandarkan atau didasarkan pada argumen logika atau masalah-masalah keyakinan, atau juga bisa disebut i'tikad. Terus macam-macam hadis mutawatir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama mutawatir lafzi dan yang kedua mutawatir maknawi. Selanjutnya faidah dan hukum hadis mutawatir, yaitu mayoritas ulama berpendapat hadis mutawatir berfaedah sebagai ilmu daruri, yaitu ilmu keberadaannya sudah pasti, kedudukannya sama dengan keyakinan yang didapat melalui kesaksian langsung di lapangan, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya dan wajib mengamalkan petunjuk yang diperoleh darinya. Selanjutnya, kitab-kitab khusus yang mengkoleksi hadis mutawatir. Yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanassirah fi Al-Akbar Al-Mutawassirah, karya Imam Al-Suyuti. Yang kedua, Qaf Al-Azhar, karya Imam Al-Suyuti, dan merupakan ringkasan dari kitab di samping. Yang ketiga, Nadim Al-Mutanassir min Al-Hadis Al-Mutawatir, karya Muhammad bin Ja'far Al-Qutanani. 2. Hadis ahad. Definisi hadis ahad. Secara bahasa, ahad artinya 1. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Tetapi dalam istilahnya, hadis adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Faedahnya dan hukum hadis ahad. Hadis ahad memiliki faedah sebagai ilmu nadlari, yaitu ilmu yang kebenarannya harus diuji melalui penelitian. Macam-macam hadis ahad. Para ulama melantunkan hadis ahad berdasarkan kuantitas, senadanya menjadi 3 bagian, yaitu
Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur. Definisi hadis masyhur. Menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau sanad atau lebih namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Yang kedua, macam-macam hadis masyhur. Hadis masyhur ada 2 macam, yaitu masyhur secara istilah atau masyhur istilahi. Yang kedua, masyhur istilah non istilah atau masyhur ghairu istilah. Yang ketiga, kualitas hadis masyhur. Istilah masyhur tidak menghasilkan bahwa hadis masyhur, baik yang masyhur secara istilah ataupun non istilah, merupakan hadis sahih. Hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur perawi, tidak harus di semua tingkatan sanadnya, tetapi cukup di 1 tingkatan saja, dengan syarat tingkatan lainnya tidak kurang dari 2 perawi. 2. Kualitas hadis aziz ada yang sahih, hasan, ataupun yang dhaif. Hadis gharib. Definisinya, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan dengan 1 jalur perawi atau sanad, baik di semua tingkatan sanad atau sebagian tingkatan sanadnya saja. Pembagian ke hadis gharib. 1. Hadis gharib mutlak atau fard mutlak, yaitu kegaribannya berada pada sanad asalnya atau awalnya di tingkat sahabat. 2. Gharib nisbi atau fard nisbi, yaitu hadis yang garibah atau perawinya menyendiri pada tengah-tengah rantai sanadnya. Kualitas hadis gharib. Kualitas hadis gharib bisa sahih, hasan, dan dhaif. Cuma umumnya hadis gharib berstatus sebagai hadis yang lemah. Kualitas hadis gharib dan nama-nama kitab yang mengoleksi hadis gharib. Kualitas hadis gharib bisa sahih, hasan, dan dhaif sesuai dengan keterpenuhan syarat-syarat hadis makbul. 1. Gharib Malik karya Daruqutni. 2. Al-Afrad karya Daruqutni. 3. Al-Sunnah allati tarafrad bilkulli sunnah minha al-bahdah karya Abu Daud al-Sijitani. Dan juga kami ada hadis, yaitu Bunyanul Islam ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumur ramadan. Al-riwayahu Tirmizi wal Muslim. Yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Riwayat Tirmizi dan Muslim. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.